Mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya mengaku mengantongi 26 nama besar yang terseret dugaan kasus korupsi MBG. Nama Ibu Irma ada di sana. Anda merespon itu bagaimana? Benar Anda punya dapur? Ya chat aja, lihat chatnya. Ada nggak di yayasan-yayasan yang dituduhkan misalnya kepada saya, lihat aja, ada nggak nama saya, kan seperti itu. Karena BGN ini adalah mitra kerja, ya mitra kerja dari Komisi 9, tentu kami selalu ada komunikasi baik kepada kepala badan ya maupun beberapa elit di BGN. Tapi saya pribadi tuh kalau ngechat Pak Sony itu bisa dihitung sama jari lah, ya karena saya nggak terlalu kenal dengan beliau, ya kenal tapi tidak terlalu akrab ya, terlalu dekat gitu. Jadi kami itu di Komisi 9 hanya menyampaikan aspirasi masyarakat dan itu menjadi tugas kami. Ya, tugas kami di DPR itu menyampaikan aspirasi masyarakat kepada mitra kerja untuk bisa ditindaklanjuti. Jadi Anda merasa difitnah, Ibu? Ya kalau nggak dipindah diapain lagi? Karena begini, di situ disebut di 22 kalau nggak salah ya, 26 seluruh kapoksi. Kalau kapoksi kan termasuk saya di dalamnya. Tapi ada nama saya lagi, Irma Suryani Caniago. Yang tulisannya juga salah. Saya di Komisi 6. Ada juga saya di Komisi 9. Ya untuk apa saya tanggepin? Gitu. Jadi saya berpikir bahwa kalau BGN membuka ruang kepada seluruh masyarakat Indonesia, publik untuk bisa join di MBG, ya kenapa ribut soal-soal seperti ini gitu ya? Kan kita juga tahu Polri juga punya 1.500, TNI juga punya, kemudian seluruh yayasan juga punya, yang namanya pesantren dan lain sebagainya juga punya. Sebetulnya menurut saya DPR bisa bertanya, kenapa polisi bisa punya SPPG? Kenapa TNI bisa punya SPPG? Itu kan harus dipertanyakan. Karena polisi dan TNI tidak kewenangannya nggak sampai ke sana loh. Artinya Anda sedang tidak melakukan kritisi terhadap Perpres itu. Itu yang mestinya dikritisi dari awal. Yang namanya dengan klaster pemerintah ini nggak boleh dong masuk TNI. Yang namanya klaster pemerintah ini nggak boleh dong masuk polisi. Kira-kira gitu loh. Bahkan dalam bayangan saya, pemerintah itu yang nggak punya SPPG gitu. Bang, sebentar, sedikit saya tambahin karena itu di mitra komisi saya tahu persis. Jadi begini, ketika kami RDP dengan BGN menyampaikan, Pak Dadang menyampaikan bahwa siapapun boleh punya dapur. Jelas, masih ada catatannya, pasti ada notulensinya di Komisi 9. Siapapun boleh, silahkan, mau anggota DPR, mau siapapun boleh, sepanjang tidak jualan titik. Itu pernah disampaikan Pak Dadan kepada kami. Yang penting tidak jualan titik. Kami di Komisi 9 mendukung penuh program Presiden dengan pengawalan. Chat saya sama Sony saya bacakan, bisa nanti di sini apa yang kami lakukan. Saya melakukan kritisi. Bahkan ketika beliau Pak Dadan masih di Mekah, saya juga melakukan kritisi ketika misalnya Pak Dadan bilang mau buka SPPG di Arab. Saya yang bicara di Detik, silakan cek. Jadi nggak benar juga ketika misalnya anggota DPR tidak melakukan kritisi. Enggak, kami melakukan kritisi. Tetapi memang ya sama-sama kita tahu karena terlalu sakti gitu ya, dipanggil juga kadang-kadang nggak datang gitu ya, kita juga nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi pertanyaannya kan sekarang, Bu Irma, sebentar Bang, jangan juga sekarang nama-nama itu ditulis ya seolah mengaburkan apa yang sebetulnya terjadi di BGN. Jangan juga, ini kan terjadi pengalihan isu nih. Ya makanya pertanyaannya, dari isu yang konkret menjadi isu yang dibuat rame-ramean seperti abang Jasman. Enggak rame-rame. Kalau menurut saya kalau bisa ditindaklanjuti oleh kejaksaan kan kenapa rame-rame? Rame-rame itu kalau tidak serius ditindaklanjuti, itu satu. Yang kedua, pertanyaan saya, ada tadi Ibu Irma mengatakan ini orang seperti sakti. Kan artinya direktur, ketua atau apalah namanya di BGN itu bisa merasa sakti. Emang bisa kalau nggak ada sesuatu di belakang dia? Ya nggak bisa Bang, Nah itu nggak bisa.
Betul, karena disebutkan mereka merasa sakti. Kan saya pikir Terus siapa yang salah gitu kalau kemudian sakti kami mungkin terbawa-bawa karena ada terseret-seret backup ke sana tertentu. kemari? Pertanyaannya adalah siapa yang backup tertentu sehingga orang-orang ini merasa sakti. Nah, itu penting ditelusuri itu, dan dalam Oke. kerangka itulah ya kehendak dari Pak Soni untuk menjadi justice kolaboratif itu menjadi penting. Dan oleh saya kira Oke. Pak Kejaksaan jangan anggap sepele, jangan dulu buat persyaratan. Oh, ini pelaku utama apa enggak? Oke. Sebab informasi-informasi yang disampaikan oleh Pak Soni, kalau itu betul dilakukan, boleh jadi akan mengungkap apa yang terjadi di belakang Oke. kesaksian mereka. Jadi sampai level mana kita bisa ataupun Kejagung bisa meminta tanggung jawab? Semua bisa. Semua bisa. Siapa berbuat apa, Betul. tidak ada masalah. Panggil. Tapi nggak tahu ya, kalau sekarang nanti ada telepon. Kalau dulu juga tadi direktur penyidikan, ada telepon dari RI1 lah sampai segala macam. Apa nggak tahu lah, apa itu masih terjadi sekarang. Sebenarnya prinsipnya semua bisa. Siapa yang berbuat harus bertanggung jawab. Jokowi harus dipanggil. Jokowi, lah iyalah dia. Halo teman-teman, jumpa bersama saya di Politik Dangi ya. Ini menarik sekali teman-teman. Bagaimana kalau kita melihat ya kasus korupsi MBG yang dilakukan oleh para petinggi BGN teman-teman, Badan Gizi Nasional ya. Ada Dadan ya, kemudian ada Sony Sanjaya dan satu lagi rekan mereka teman-teman. Dan ini membuat gempar ya, bagaimana selama ini kritikan yang diberikan ya masyarakat ya kepada BGN tentu ternyata membuahkan hasil ya kan ya. Pak Prabowo kemudian mendengarkan perkataan ataupun masukan dari masyarakat teman-teman, ini sangat baik. Yang menariknya adalah ketika Sony Sanjaya ya mantan wakil BGN ini yang tertangkap juga bersama dengan Dadan Indriana ini bernyanyi teman-teman. Nyanyiannya ini pun betul-betul membuat heboh publik ya. Kenapa? Karena banyak sekali nama-nama yang kemudian terseret kasus korupsi MBG ini ya. Salah satunya Irma Caniago teman-teman. Dan ini membuat kita bertanya-tanya ya kan. Nama-nama yang ada selama ini ya, yang tersebar baik di media teman-teman ya, ini pasti ketar-ketir semua ya. Kemudian satu persatu mengelak, satu persatu kemudian mengklarifikasi, satu persatu mereka kemudian membantah setiap nyanyian yang dilakukan oleh Sony Sanjaya tersebut. Kalau kita merujuk ke belakang teman-teman ya, bagaimana ya Irma Caniago ini ya seorang politisi Nasdem yang kerap kali bersuara mengkritik Anies teman-teman. Sebelum Anies menjadi capres pun dan sesudah Anies menjadi capres, ini kan lucu teman-teman. Karena apa? Karena ya inilah Irma ya. Kalau kita pikir ya butuh ya mungkin Sony Sanjaya ya sedang mengajukan justice collaboration teman-teman, atau ingin menjadi ingin mengungkapkan lah ya kan, ingin membantu pihak kepolisian untuk mengungkapkan hal ini teman-teman. Dan ini menarik teman-teman ya, kalau misalnya perkataan Sony Sanjaya ini betul-betul terbukti, maka puluhan nama ini bakal terseret ya kan. Dan apa yang dikatakan Anies soal korupsi ini teman-teman tentu adalah hal yang sangat-sangat mengerikan ya. Karena Anies ini adalah tokoh yang betul-betul selalu memberikan pandangan, kritikan ya kepada pejabat-pejabat yang mungkin tersandung teman-teman. Dan saya yakin bahwa ini adalah karma Anies ya, yang lawan-lawan politik yang selalu memberikan serangan kepada Anies teman-teman ya. Inilah bagaimana menurut kalian?